Bilangan yang dihasilkan adalah janji tetap sisa. Selamat pagi, Pak. Kenalkan, saya Lapis Pastria Pasaribu dengan NIM 12S25016 dan page saya bernama Laura Kasih Mutiara Sinamara dengan NIM 12S25014. Baik, kami dari PAIR 25. Pada kesempatan kali ini, saya dan peer saya akan mempresentasikan penyelesaian tugas T01 dengan judul Juragan Buku. Ceritanya yaitu Ucok dan Butet sudah sahabat sejak kecil. Keduanya bercita-cita ingin menjadi duo entrepreneur di masa mendatang. Akhir-akhir ini, Ucok sedang memikirkan suatu ide besar untuk membangun sebuah startup company. Ucok terinspirasi dari Amazon toko online yang dimulai dari menjual buku. Sabtu lalu, Ucok menyampaikan idenya pada sang sahabat, yaitu Butet. Menurut Butet, untuk menjadi besar tentu memerlukan waktu, usaha, komitmen, dan yang terpenting adalah memulai dari hal kecil. Ucok dan Butet pun bertekad untuk memulai mimpi besar mereka hari ini. Ucok dan Butet kemudian berpikir untuk menginisiasi mimpi besar mereka membangun startup dalam membentuk program penjualan buku sederhana. Hal terkecil yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi properti-properti dari suatu buku. Kebetulan di sesi perkuliahan Pempits minggu ini dibahas mengenai data, tipe data, variabel, konstan, dan operator materi yang menurut Butet dapat direlasikan. Butet kemudian mulai menganalisis dan mendaftarkan properti dari objek buku beserta deskripsi. Yang pertama ISBN. Kode ISBN 13 yang secara unik mengidentifikasi buku. Misal 97801498400. Yang kedua judul. Judul dari buku misalnya Data Structures dan Algorithm Analysis in C. Yang ketiga penulis. Dari nama penulis, jika mereka lebih dari satu dipisahkan dengan tanda koma. Misal Mark Allen Weiss. Yang keempat tahun terbit. Tahun buku diterbitkan. Misal 1996. Yang kelima penerbit. Nama penerbit misalnya Pearson. Yang keenam format buku elektronik. Terdapat dua format buku yaitu paperback dan e-book atau buku elektronik. Paperback adalah buku fisik yang dicetak sementara e-book adalah versi digital. Ucok kemudian menambahkan beberapa properti lagi untuk melengkapi, yaitu harga pembelian. Harga buku ketika dibeli dalam mata uang USD. Nilai terendah adalah 1,00. Berikutnya minimum margin. Nilai keuntungan yang akan ditambahkan untuk menghasilkan harga jual USD. Minimumnya 1,00. Lalu ada stok. Jumlah stok buku minimum 0 atau tidak tersedia dan lebih besar dari 0 jika tersedia. Lalu ada rating, yaitu rata-rata review penilaian dengan rentang 0,0 sampai dengan 5,0. Semakin besar semakin bagus penilaiannya. Dan berikutnya ada input-output simulation atau T01. Tugas berikutnya dikembangkan sebuah solusi sederhana yang secara berturut-turut akan membaca ke 10 properti buku, seperti properti baca dalam satu baris masukan. Selanjutnya, tampilkan semua nilai properti yang telah dimasukkan dalam satu baris keluaran, antara properti yang satu dengan properti lainnya, dipisahkan dengan tanda pipe. Tugas ini berkaitan dengan pembuatan program sederhana yang dapat membaca data sebuah buku. Kemudian menampilkan kembali dalam satu baris keluaran dengan pemisah pada garis vertikal atau pipe. Program ini terinspirasi dari ide Ucok dan Butet yang ingin membuat bisnis dari penjualan buku online. Pada presentasi ini, saya dan peer saya akan menjelaskan mulai dari analisis kebutuhan, penggunaan tipe data, dasar pemikiran, rancangan, solusi dengan algoritma, hingga contoh implementasinya dalam programnya. Baik Pak, di sini peer saya akan menjelaskannya. Seperti diceritakan dalam soal, Uca dan Butet ingin memulai sebuah startup dengan ide sederhana, yaitu menjual buku yang dapat dibeli oleh sang pembeli. Nah, di mana tentu mereka harus bisa mengelola data buku. Setiap buku memiliki banyak properti atau atribut. Misalnya, ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, harga,
stok, dan lain-lain. Tugas kita kali ini yaitu membuat program sederhana yang mampu membaca 10 properti utama dari sebuah buku, menyimpan properti tersebut dalam variabel dengan tipe data yang sesuai, lalu menampilkan semua data dalam format yang rapi, yaitu satu baris teks dipisahkan dengan tanda pip atau garis vertikal. Dengan kata lain, program ini menjadi pondasi awal bagaimana sebuah toko buku online menyimpan dan menampilkan informasi produknya. Nah, di sini langkah pertama adalah mengidentifikasi atau atribut dari buku, properti atau atribut dari buku. Dalam soal terdapat 10 properti yang harus kita masukkan. Nah, saya akan bacakan satu persatu, yaitu ISBN. ISBN itu mempunyai kode unik setiap bukunya, misalnya 97802114984000. Nah, lalu tadi dibilang juga dalam soal itu judul, nama buku, misalnya Data Structure and Algorithm Analysis in C. Penulis, nama penulis buku bisa lebih dari satu, misalnya Samuel Harbison Guy Stele GL. Tahun terbit, kapan buku diterbitkan, misalnya 2002. Lalu penerbit, nama penerbit, misalnya Persai. Lalu format buku, apakah paperback atau e-book. Di soal kita diminta menuliskan yes jika paperback, no untuk e-book. Harga pembelian itu harga ketika buku dibeli dalam US dollar, misalnya 94,21. Lalu minimum margin nilai keuntungan tambahan, misalnya 20,12. Lalu stok, jumlah stok buku tersedia, misalnya 0 atau 21. Lalu rating itu adalah rata-rata review pembaca dengan rentan 0,0 sampai 0,5. Jadi total ada 10 properti yang harus diproses dalam program kami ini. Nah, lalu di langkah selanjutnya adalah setelah mengidentifikasi properti, kita harus memilih tipe data yang tepat untuk menganalisis program. Berikut kami analisis. ISBN itu tipenya string karena ISBN tidak hanya angka, tetapi juga ada tanda hubung. Jika pakai integer, tanda hubung akan hilang. Lalu pada judul, kami memilih tipe data string karena bisa panjang terdiri dari banyak kata. Lalu penulis, kami memasukkan pada tipe data string juga karena bisa lebih dari satu nama dipisahkan dengan koma. Lalu tahun terbit, itu kami masukkan pada tipe data string karena berupa teks. Nah, lalu format bisa bolehan buka hanya yes atau no. Tetapi karena input diberikan berupa teks yes atau no, lebih mudah disimpan sebagai string. Nah, lalu harga pembelian kami buat di real karena harganya bisa di desimal. Misalnya itu karena desimal 84,21. Lalu minimum margin kami buat pada real dikarenakan sama dengan harga tadi karena berupa angka pecahan. Lalu stok kami buat di integer, jumlah buku pasti bilangan bulat, misalnya 0,5 atau 21. Lalu rating kami buat pada real karena rating berupa angka desimal. Nah, dasar pemikiran kami berdua, kalau nilai teks digunakan untuk string, kalau nilai angka bulat menggunakan integer, kalau angka pecahan itu digunakan real. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan langkah-langkah solusi dari logaritma kami, yaitu dari 10 program yang sesuai dengan tipe data yang kami pilih, yang sudah kami analisis tadi. Lalu kami membuat input satu persatu properti dari pengguna, yaitu ISBN, judul, penulis, tahun, penerbit, format, lalu harga, margin, stok, dan rating. Lalu simpan data tersebut dalam variabel, yaitu kita declare tadi itu setelah kita menentukan tipe-tipe datanya. Nah, lalu setelah semuanya, kami akan menampilkan sebuah output berupa gabungan semua variabel dalam satu baris dengan tanda pemisah baris. Tanda pemisah atau tip. Nah, setelah dengan itu
logaritma kami akan menunjukkan sebuah hasil. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankan program kami. Itu B modul 2 sama dengan 0. Oke, Sepertinya baik. tadi, jika jika benar, maka jika bilangan genap, Sini maka kami akan membuat hasilnya adalah contoh dan dari jika punya persoalan yang diberikan tadi. Kami mengambil di sini example saya 2. contoh. Yang pertama, Ini A modul 2 sama. akan Kita masukkan mengambil 4 modul. nyalin. Kita masukkan A-nya itu R4. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti itu kita menghasilkan sisa Coba di dan sini. bilangan yang dihasilkan adalah genap. Oke, Yang itu selanjutnya adalah 7 modul X. Saya masukkan yang berbeda. Bilangan kecil yaitu 7 modul 2 sama dengan 0. Di sini yang kita tahu 7 dibagi 2 itu tidak harus dibagi. Dan hasilnya 1. Berarti bilangan pertamanya adalah bilangannya adalah ganjil. Nah, sekian dan kita melanjutkannya yakni A lebih besar dari itu. Maksudnya kami membuat sebuah bukti untuk membandingkan nilai. Jika hasilnya benar, maka output yang keluar adalah bilangan pertama itu bilangan pertama lebih besar. Kalau untuk pos kita langsung ke if selanjutnya yaitu A lebih kecil dari B. Dan jika hasilnya ada true, output yang dikeluarkan bilangan kedua lebih besar. Dan jika false, maka hasilnya yang keluar dari output kedua. Dan di sini kita akan melanjutkan yaitu A membuat satu. Dan di sini kami membuat if di kiri dan akan menjelaskan yang di kanan terlebih dahulu. B modul 2 sama dengan 0. Jika hasilnya false, maka outputnya itu berbeda jenis. Dan jika true, maka itu kata pembelian. A tambah B betul. Kita membuatnya ini variabel. Lalu minimum margin. Selanjutnya, Kita ini sekarang dan kita lanjut yang kiri. B modul 2. Jadi saya buat tanda seru sama dengan 0. lalu input rating yang terakhir. Kita Oke, maka programnya akan jalan dan hasilnya seperti ini. Nah, kita coba contoh yang kita tadi ini contoh yang pertama. Oke. Kami akan mencoba pada contoh example 1. Kita input ISBN. Lalu kita input judul. Kita input penulis, nama penulis. Tapi berbeda jenis. Nah, contoh yang kedua kita akan masukkan pilihan yang dan yang contoh yang kedua akan menghasilkan bilangan pertama yaitu benar dan bilangan kedua yaitu benar dan mereka akan dan mereka itu adalah bilangan yang sama-sama benar dan menghasilkan hasil perjumlahan yaitu 6 ditambah 2 hasil. Oke, setelah itu kita input penerbit. Lalu kita input format. Kita input format buku elektronik. Lalu kita input harga pembelian. Lalu kita input minimum margin. Setelah itu kita input stok. Lalu kita input rating.
Nah, output yang keluar sesuai dengan apa yang ada pada soal diminta tadi. Lalu, maka dari penjelasan ini saya dapat simpulkan dan peer saya juga, program juragan buku dapat membaca 10 properti dengan tipe data yang sesuai. Pemilihan tipe data didasarkan pada karakteristik nilai, teks sebagai string, angka bulat sebagai integer, angka pecahan sebagai real. Nah, dengan logaritm, alur program menjadi jelas. Input, simpan variabel, lalu output format dalam lalu menunjukkan output dalam format yang rapi. Nah, program ini sederhana tetapi menjadi pondasi awal mengembangkan sistem penjualan buku online dalam yang kompleks di masa depan. Sekian presentasi. Oh, sebelum kami menutup presentasi kami akan menunjukkan bahwa program kami ini telah kami submit dan telah hijau. Sekian dari kami. Semoga penjelasan kami dapat dicerna dengan baik dan benar.